Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ibu yakin kalian sudah siap ya. Nah, Ibu harapkan kalian selalu semangat. Ingat, saat rasa malas datang, ingatlah bahwa ada jutaan pesaingmu sedang belajar hari ini. Jadi, jangan mau kalah ya. Sebelum kita belajar hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Pembahasan kita hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Disimak ya baik-baik. Mengapa tumbuhan berkembang biak? Perkembangbiakan pada tumbuhan bertujuan agar memperbanyak tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut tetap ada atau tidak mengalami kepunahan. Jenis perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif tidak diawali dengan tahapan penyerbukan. Semua tumbuhan berbunga mengalami perkembangbiakan secara generatif. Nah, vegetatif sendiri dibedakan menjadi dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragi. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, okulasi atau menempelkan mata tunas tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya dengan cara stek batang, stek daun, dan merunduk. Berikut ini gambar penampang bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga merupakan bakal tumbuhan baru. Bunga memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan bakal biji. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Tangkai bunga menggembung pada bagian ujungnya dan membentuk dasar bunga. Kelopak bunga merupakan bagian di dekat dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih kuncup. Jika bunga mekar, kelopak akan ikut mengembang. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian paling indah pada bunga. Mahkota bunga disebut juga perhiasan bunga. Berikutnya benang sari dan putik. Keduanya adalah alat kelamin bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam bakal biji terdapat sel telur dan calon lembaga. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dapat terjadi melalui beberapa perantara, di antaranya oleh angin, air, dan serangga. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan dan pembuahan pada bunga akan menghasilkan biji. Jika biji yang telah matang jatuh di tanah yang subur, biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan kecil. Biji yang tumbuh menjadi tumbuhan kecil disebut kecambah. Kemudian, kecambah akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas.
Tunas dapat ditemukan pada pisang dan bambu. Tunas umumnya terdapat pada bagian bawah batang. Tunas tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua, akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Akar tinggal adalah akar yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang ketiga adalah umbi lapis. Semua jenis bawang, baik bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, berkembang biak dengan cara umbi lapis. Yang keempat adalah stolon. Stolon adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang tersebut memiliki ruas-ruas. Jika ruas-ruas tersebut mengenai tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh akar dan tumbuhlah tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada bagian tepi daun. Contohnya, tunas pada tumbuhan cocor bebek, cemara, dan tanaman begonia. Jika tunas tersebut ditanam pada tanah yang subur, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif terakhir adalah spora. Spora adalah sel-sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini hanya tumbuh pada lingkungan yang sesuai bagi setiap jenis tumbuhan. Spora sebagai alat perkembangbiakan dapat menyebar dengan bantuan air, angin, dan binatang. Perkembangbiakan dengan spora dapat kita jumpai pada tumbuhan paku, seperti paku sarang burung, paku tanduk rusa, dan suplir. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah spora. Spora adalah sel-sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini hanya tumbuh pada lingkungan yang sesuai bagi setiap jenis tumbuhan. Spora sebagai alat perkembangbiakan dapat menyebar dengan bantuan air, angin, dan binatang. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun khusus pembentuk spora yang disebut sporofil. Spora tersebut terdapat di dalam kotak spora atau dapat disebut juga dengan sporangium yang terkumpul di sorus. Sorus terletak di bagian bawah permukaan daun. Sorus terlihat berupa bintik-bintik kuning, coklat, atau coklat kehitaman. Jika sporangium telah matang dan pecah, maka spora segera keluar. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Hari ini Ibu punya lagu berjudul Vegetatif Tumbuhan. Nadanya menggunakan lagu Sayonara. Ibu contohkan, nanti kalian ikuti ya. Siap? Semua bawang bakung kulit itulah umbi lapis. Jahe, lengkuas, temulawak itulah akar tinggal. Arboretum puteki dan juga stroberi, stolon ataupun geragi. Cocor bebek, sukun, cemara, begonia, semuanya ya tunas adventif. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan agar pemahaman kalian semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.